Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di bulan yang baru, di bulan Desember ini, di bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita tetap merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab itu mari kita terus menyambut Dia Sang Raja yang selalu ada menangis tiap hidup kita. Kita akan pujikan bersama, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang sanggup terus menaungi setiap kehidupan kita. Seperti malam hari ini, Dia pun menyambut setiap kita untuk kita memasuki pelatarannya dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Kita akan pujikan bersama, Allah Bapa, kami mengasihi. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana.
penuh kerinduan kita pujikan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, yang berhiaskan kekudusan dan jubah mulia. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari kita angkat tangan kita pujikan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Untuk doa pembuka kami serahkan kepada Diaken Kusriyadi. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali malam hari ini kami menghampiri hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kalau sepanjang hari yang sudah kami jalani, Engkau menyertai kami, menolong kami dalam kami bekerja beraktivitas. Dan malam hari ini Kau himpun kami, kitab ibadah PA ini Tuhan. Melalui sarana Google Meet ini Tuhan, Engkau kami percaya hadir di setiap umat-Mu yang saat ini bergabung beribadah. Terima kasih Tuhan, layakkan kami agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Istimewa kalau malam hari ini Kau persekutukan kami dengan perjamuan kudus-Mu. Sekali lagi biarlah firman-Mu nantinya menguduskan, melayakkan kami untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati semua pelayan-Mu yang mengambil bagian, tim admin, tim pastori, terlebih hamba-Mu, Bapak Gembala, yang malam hari ini melayani kami umat-Mu. Tuhan mengurapi dan memberkatinya. Jaringan internet yang kami gunakan, dan juga tolong, sehingga dapat kami gunakan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jalan ibadah PA malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya, sehingga kami umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih, kami awali ibadah kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk berjabat tangan. Katakan, Tuhan kita berkuasa. Kepada kanan kiri, muka belakang. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Amin Bapak Ibu. Kalau saya mau sedikit kesaksian, berapa bulan yang lalu saya bersaksi di ibadah hari Kamis. Dan hingga hari ini saya bersyukur Tuhan kembali menyehatkan saya, lebih menyegarkan lagi. Dan saya siap kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk doa dari setiap jemaat. Dan juga terlebih karena Dia yang memiliki kuasa atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan bersama Tuhan Allah kita bertata. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah
Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengukam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, puji nama Tuhan. Dialah yang kita sembah, sanggup membungkam setiap lawan kita. Siapa itu, Bapak Ibu? Iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengambil damai sejahtera dan sukacita kita. Tapi kita tidak biarkan, amin Bapak Ibu, sebab Dia yang telah lahir, Dia telah ada di dunia ini dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia lahir untuk kami. Amin. Saya rindu Bapak Ibu bisa goyang kanan kiri dengan penuh sukacita. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Amin, puji nama Tuhan. Dialah penebus setiap kita. Dan malam hari ini mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan kembali disegarkan oleh firman-Nya. Dan kita akan menerima perjamuan kudusnya malam hari ini. Sebab Dia yang terus memberikan kasih-Nya yang besar atas setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan bersama, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Untuk doa sebelum firman saya serahkan kepada Diaken Muda Safrino. Kembali kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami akan menyiapkan hati, pikiran, dan segenap jiwa kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini menegur kami Tuhan. Firman-Mu hari ini kembali menguatkan iman kami Tuhan, menghadapi setiap persoalan yang kami lalui di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di sini, Kau sudah memberkati dengan hikmat-Mu sehingga kami bisa mencerna firman-Mu Tuhan untuk belajar lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, segala puji hormat untuk Tuhan kita. Selamat malam saudara-saudara. Selamat memasuki bulan Sang Natal hadir melawat kita umatnya, puji Tuhan. Kita sudah berada di bulan penghujung ya, di tahun 2021 ini. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya akan paparkan ini demi kehidupan setiap orang percaya, anak Tuhan, itu mengalami apa yang menjadi perjanjian Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dan itu akan mengantar kita di dalam segala keadaan untuk terus bersandar kepada Tuhan, dan kita berdoa agar terhindar dari sikap yang sombong tinggi hati di dalam menanggapi setiap apa yang Tuhan akan dan telah sampaikan ya, dan masih akan berikan lagi
kepada kita semua. Puji Tuhan, mari kita langsung saja menerima firman Tuhan sebelum kita menikmati berkat perjanjian yang Tuhan nyatakan ya di dalam perjamuan kudus nanti. Kita akan buka Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Saudara Ibu Ria Hadi disilakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kita bisa menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Pesan Tuhan buat saya dan saudara, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saya perlu menyampaikan satu hal, saudara yang dikasihi Tuhan, kata kekayaan yang kita capai dengan kekayaan yang dimiliki oleh Allah kita, yang disediakan Allah untuk kita, itu beda. Bedanya gimana ini Pak Gembala? Bedanya, kita manusia ini sudut pandangnya kalau ngomong kekayaan, itu hanya sebatas ya mungkin materi, ya duit. Atau mungkin hal-hal yang kita punyai barangkali ya, dalam bentuk aset dan ya sekitar itulah ya pemahaman secara umum. Tetapi kalau kekayaan itu dari sisi Allah, ya ketika Allah mengatakan kekayaan Allah itu komplit, ya katakan dengan saya kata komplit. Iya, 1, 2, 3, komplit. Haleluya, puji Tuhan. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Makanya kita dibawa oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita itu ya dibuat menempel dengan Tuhan. Dan setiap kita yang menerima pilihan dari Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya sampai akhir, kita ada sebagai umat tebusan yang mentuhankan ya Tuhan itu sendiri. Siapa? Yesus. Yang membuat kita sadar aku ini hambanya Sang Kurios. Sang Adonai. Siapa dia? Tuhan Yesus. Memang dia Tuhan. Memang dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka ketika kita nempel dengan dia, segala perjanjiannya itu diberikan kepada kita. Dan kita mempercayai. Ya, masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mempercayai janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan diantaranya kita baca dari Alkitab. Berapa banyak orang Kristen menanggapi Alkitab ya sebatas itu. Tidak boleh. Kita ketika baca, kita sedang berurusan dengan Tuhan. Ya, kita sedang beracara Tuhan dengan kita. Makanya tidak ada kalimat kata firman yang ditulis di Alkitab itu kemudian kontradiktif lah atau barangkali sulit ya untuk diterima. Contoh, ada orang Kristen kadang waktu baca Alkitab yang main pilih begitu saja, ya yang lalu sempat sudah saya katakan, Yudas mati gantung diri, terjatuh dan terburai ususnya keluar. Kemudian orang bertanya, ini kemudian apa sangkut pautnya dengan kita, Pak Gembala? Nah, saya menyampaikan sederhana. Ketika saudara lihat itu kan kita tahu kisahnya Yudas. Saudara Kristen dari kecil atau saudara Kristen barusan, saya yakin paham siapa Yudas Iskariot.
seorang yang berkhianat. Ya, orang yang berkhianat itu orang yang merasa mampu, merasa lebih pinter. Ya, ini dosa kesombongan tuh kalau menyelinap akhirnya akan membuat orang bersikap lebih jahat lagi. Ya, dia berkhianat kepada gurunya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kemudian mengukur sesuatu itu adalah dengan uang, kekayaan. Nah, yang sebetulnya tidak usah begitu. Tidak usah begitu kebutuhan murid-murid sampai hari ini saya sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya terpelihara. Ya, karena Tuhan dalam kekayaannya itu dia memberikan keselamatan. Kekayaan Tuhan membukakan pintu sorga karena sorga kepunyaannya dia. Kekayaan Tuhan itu mengirim rezeki. Kekayaan Tuhan itu menjagai hari ini dan hari esok kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asal kita tetap berada di dalam perjanjian Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jalan, gak usah takut, gak usah khawatir. Ya, dan kamu berjalan harus berhikmat. Seperti aku mengutus kamu, seperti domba di tengah serigala. Ya, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita semua tahu. Cerdik ini ya saudara-saudara dari kata cerdas sebetulnya. Loh kalau setan gimana? Oh dia licik. Ya dia pintar tapi licik. Di sini katakan cerdik. Cerdik itu apa? Bijaksana. Ya bijaksana gimana? Di dalam mengusahakan untuk memperoleh sesuatu yang Tuhan janjikan. Setelah kita memperoleh, kita bijaksana untuk apa? Mengelola secara benar. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan mensyukurinya kepada Tuhan. Dan kemudian sampai kepada satu pokok pikiran yang diberikan Tuhan kepada saya. Apa itu? Bahwa Henry, ya, apa yang kamu terima itu tidak selalu itu menjadi milikmu. Nah, ini pelajaran penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau sudah sadar seperti itu, ya itulah. Saya akan menggunakan setiap rezeki seperlunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperlunya. Ya, ketika saya dituntun Tuhan untuk melakukan sesuatu, berbagi, saya kerjakan. Itu sebabnya kalau saya bercerita kepada saudara, ya, ada waktunya saya mengiyakan penugasan pelayanan, itu utamanya sebelum masa pandemi dulu kan, ya, ke gereja lain, rekan sepelayanan undang. Kemudian lazim, tiap kali selesai khotbah, ya, kemudian selesai ibadah, ya, disodorin amplop, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu lazim, tidak salah. Alkitab memberikan petunjuk. Tetapi ketika sampai kepada satu kesadaran bahwa oh Tuhanku itu luar biasa, berkelimpahan. Tuhan itu sangat penuh kemakmuran. Tuhan itu memiliki kekayaan itu komplit, plit. Saya semakin disadarkan oleh Tuhan. Tiap kali terima begitu, saudara ini dikasih Tuhan dari gereja lokal ya, tempat-tempat di mana saya diutus. Ya, setelah itu saya doa, kemudian Tuhan sudah memberikan patokan pengertian itu kepada saya. Untuk apa? Saya serahkan kembali. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya serahkan kepada pendetanya, gembalanya, atau kepada majelis yang menyerahkan itu. Ya. Loh kenapa Pak? Kami ikhlas, jemaat diberkati, kami berbagi. Oh ya, sudah saya terima, sudah saya doakan, kemudian Tuhan memang dalam hal ini memberikan didikan buat saya. Ya, bahwa saya harus melakukan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada waktunya saya terima, ada anak-anak rohani terima gaji perdana ya. Pertama, Bapak Gembala, saya serahkan ini gaji pertama saya. Berapa kali Tuhan mendidik buat saya.
Untuk apa? Ada waktunya saya buka, setelah saya doa, saya ambil 1 lembar. Ada waktunya Tuhan bilang, terima. Ya, tapi setelah terima saya juga berdoa. Ya, gimana nih Tuhan? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Oh, yang begini kumpulkan aja. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, ngumpul. Ya, saya tampung sendiri. Untuk apa? Ketika ada proyek-proyek ya yang harus dikerjakan. Makanya ya luar biasa. Tuhan memberkati gereja dalam pengembalaan kami bersama tim. Tim itu ada tim full timer ya sebagai tenaga rohaniwan. Kami tercukupi. Tim itu juga ada Anda ya yang menjadi pelayan-pelayan part timer. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para relawan yang sepakat ya untuk apa? Sehati mengerjakan karya Tuhan dengan melibatkan kita selalu terpenuhi tanpa banyak rapat. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena yang Rabu lalu ya, 2 Rabu berarti bukan Rabu kemarin, Rabu yang sebelumnya. Saya terima penugasan mandat supaya terjadi anjang sana ya tokoh agama lain ke gereja kita. Nah saya pikir itu visi bagus ya, berulang kali saya selalu sampaikan ya supaya apa, terjalin hubungan, mencair, rasa sikap kadang kurang saling mengerti, iya kan. Nah ini rekan tokoh agama lain datang tanpa rapat. Iya kan? Apa yang terjadi? Saya umumkan aja. Ayo besok Rabu 10 sampai 12 siang yang bisa hadir. Nah, saudara saya berpikir itu jam kerja. Saya berpikir itu juga nanti jam 12 itu orang butuh ganjel sesuatu kan gitu kan. Saudara yang dikasih Yesus, belum lagi saya pikirkan bagaimana transport rekan ya. Ya di dalam kelintas agamaan ini. Apa yang harus saya bisa kasihkan? Ya, saudaraku ini kasih Tuhan transportnya, pengadaan itu. Udah gak usah rapat-rapat. Kan Allah kita kaya. Yang percaya katakan amin. Allah kita kaya. Amin. Ya punya segala kekayaan. Makanya yang punya kerinduan untuk melakukan sesuatu, mau memulai satu pekerjaan, mau mengembangkan bidang usahanya, yang mau hajatan, iya kan? Semua bisa doa. Pegang janji Tuhan. Nah, kalau kita janji Tuhan, kita pegang sampai urusan keharituaan kita ke depan. Saya bukan pegawai negeri Pak Gembala, saya bukan ada di instansi tertentu, nanti bagaimana masa tua saya. Saya bilang tenang. Ya, mumpung masih kita kuat, belajar bijaksana, mengelola setiap berkat rezeki dari Tuhan secara benar. Jangan kemudian hidup awut-awutan, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, nggak usah sampai nunggu hari tua aja hidup udah poyang-payingan. Iya kan? Karena salah. Nah, kalau kita ngerti bagaimana menata yang sudah pensiunan, saya lihat begitu gairah, semangat melayani ibadah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kalau kita ada dalam jalur Tuhan seperti itu, kemudian kita baca Yudas jatuh tertelungkup ususnya keluar, ya. Gimana itu, Pak? Oh, kita bersyukur. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ya, kiranya Engkau menjauhkan hidupku sampai seperti Yudas. Ya, dijauhkan kiranya. Saya tetap konsisten, tetap setia, tekun. Apa? Mengulang sikap perbuatan yang baik. Ketekunan dan kesetiaan itu artinya mengulang terus. Dan itu semua terakumulasi di hadapan Tuhan kita. Ingat itu. Ya, perbuatan baik, buah-buah dari kehidupan itu terakumulasi, tercatat. Bahkan nanti sifatnya ketika Tuhan memberikan pengembalian itu progresif sifatnya. Tidak statis ya, saudara-saudara, itu Tuhan kita itu seperti itu. Ya. Jadi Tuhan memperhitungkan semua. Makanya karena salah melihatnya seorang Yudas itu, ya dia pikir wah dapat 30 keping perak. Ternyata itu jumlah yang sangat besar, saudara-saudara. Ya, karena apa?
sebagiannya nanti dipakai membeli sebidang tanah. Ya, jadi itu bukan uang sedikit. Sebagiannya nanti sebelum dia gantung diri kan dia pergi ke bait Allah, dilemparkan itu, ya, sejumlah uang sisa yang ada itu di hadapan imam-imam. Nah, itu jadi jumlahnya cukup besar. Tapi coba kita lihat orang yang cara berusahanya dengan kekuatan yang salah. Kita dikasih kesehatan sama Tuhan, ya kan? Sampai usia berapapun ternyata saudara dan saya masih diberi kemampuan. Itu berkat, itu anugerah, itu kekuatan dari Tuhan. Ya, kita pakai, kita gunakan dengan cara yang benar. Ya, kita mengandalkan Tuhan, Engkau yang bisa memberikan rezeki. Ketika kita salah, iya, aku mampu, aku bisa, aku cerdik dalam arti licik untuk memperkaya diri sendiri. Nah, yang terjadi seperti Yudas. Iya kan? Dia nggak menikmati apa-apa. Akhirnya tanah yang dibeli itu menjadi tanah yang terkutuk sampai disebutnya sebagai Hakal Damah. Ya, Hakal Damah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu menunjukkan apa? Tanah darah. Tanah yang sudah terkutuk. Dan tidak boleh dipakai yang lain menurut adat orang Yahudi pada masa itu. Kecuali untuk apa? Untuk pekuburan. Karena masih ada budaya pada waktu itu bahwa pekuburan itu adalah tempat ya yang tidak bagus. Seperti itu. Nah, beda pola pandang dalam Perjanjian Baru memberitahu kepada kita pekuburan Kristen yang makamnya anak Tuhan itu adalah dibangun sebagai monumen kemenangan. Haleluya, iya kan? Monumen kemenangan. Apa? Menandai bahwa di tempat itu telah dikebumikan jasad orang yang sampai akhir mengalahkan Tuhan. Ya, atau mentuhankan Allah di dalam Kristus Yesus itu. Nah, itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya ya, kalau ngomong kekayaan, kita kekayaan ya cuma segitu pemikiran kita. Apalagi kalau salah cara carinya, salah cara memanagenya, cara menikmatinya salah, ya akhirnya apa? Banyak masalah di dalam kehidupan ini. Makanya diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius, sampaikan kepada orang-orang kaya, itu bukan semua orang kaya. Orang kaya, orang yang merasa diri kaya, memiliki kekayaan, bahkan sampai merasa tidak butuh Tuhan. Ya. Nah, itu masalah besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai merasa tidak butuh Tuhan. Iya. Maka dikatakan hati-hati. Kekayaan itu akan menyebabkan kejahatan, ya, menimbulkan kejahatan. Kalau salah, kalau enggak ya enggak. Kalau saudara semakin dikasih rezeki, semakin sadar, ya. Waile, ya, kira-kira gitu ya. Apa yang kamu terima itu tidak selalu untukmu sendiri. Nah, kalau sudah begitu, mudah untuk berbagi, mudah untuk berdiakonia, mudah untuk kita betul-betul sadar, oh rezeki ini ada yang memang Tuhan titipkan. Untuk aku harus bawa dalam pekerjaan Tuhan seperti yang saudara semua laksanakan, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa suatu kesadaran hidup ini tidak semata-mata karena kepemilikan kita yang memberi jaminan atas hidup kita. Ya, saya lanjut ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, menerima kekuatan. Apa itu? Hikmat bijaksana. Kalau kita terima kekayaan dari Tuhan, tapi tidak disertai dengan hikmat sorgawi, masalah besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gak usah saya cerita dah ya, itu fakta dalam kehidupan ini. Dikatakan sebab dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan. Orang itu ya, kalau tidak terima kekuatan, terima rezeki, rezeki itu justru jadi satu bencana. Ingat itu. Apa kalau gitu kekuatan? Itu bijaksana. Hikmat. Makanya hati-hati ya saudara-saudara.
semakin saudara diangkat oleh Tuhan sebagai gembala, sebagai orang tua, ikut senang, bersyukur. Tetapi selalu saya mengingatkan hati-hati. Wah, merasa mudah untuk memperoleh pekerjaan yang saudara anggap, wah ini sudah bagus, ya mapan. Lantas kita kehilangan kekuatan, kehilangan hikmat itu. Kita tidak sadar bahwa itu adalah proses peneguhan janji Tuhan. Jadi saudara diberi kekuatan untuk menerima rezeki, diberi kepercayaan ada kekayaan, ya ada suatu hal yang bisa saudara kelola dengan baik. Itu adalah peneguhan dari janji Tuhan. Seolah Tuhan berkata, ingat aku udah janji. Ya, janjiku itu berlaku buat setiap orang pilihan. Dari sejak perjanjian lama, diawali janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Sampai semua anak keturunannya. Nah, anak keturunan itu menunjuk kalau perjanjian lama itu bangsa Israel. Tetapi kemudian kalau keturunan Abraham menunjuk kepada perjanjian baru adalah segala suku bangsa yang menghargai anugerah penebusan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya menjadi anak-anak Abraham sehingga terkoneksi dengan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Makanya waktu Tuhan memberikan kekayaan kepada kita dalam perjanjian baru itu komplit. Kalau dalam perjanjian lama, urusan kekayaan sorgawi itu rada samar-samar. Di perjanjian baru dibukakan bahwa Allah itu kaya karena dia punya sorga. Allah itu kaya karena dia yang ciptakan dunia ini tanpa kontribusi sedikit pun dari siapapun. Dari tidak ada jadi ada. Iya kan? Saudara dikasih Tuhan. Dan dia melengkapi semua kebutuhan. Ingat loh, waktu Allah menciptakan Adam, itu bukan Adam diperintah membangun taman. Tidak. Jadi saudara perhatikan, taman itu diciptakan oleh Tuhan. Baru Adam diberikan mandat. Untuk apa? Mengelola. Nah, jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya menerima kepercayaan yang dari Tuhan, ini adalah bagian dari janji Tuhan. Ya, ketika saudara dalam melangkah selalu ada rezeki, ya, ada kekayaan, bagian dari kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, salah satunya apa? Rezeki. Rezeki itu apa? Wujudnya ada kekayaan, ada segala macam, tetapi sebetulnya rezeki yang betul-betul rezeki yang kita bisa nikmati, itu loh. Makanya dalam doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Pakaian yang aku pakai hari ini. Nah, kalau yang nggak dipakai, kita lagi pergi, iya, lantas seperti saya pernah pengalaman kebakaran rumah. Kalau Tuhan mau menghabiskan, habis semua. Berarti yang kepunyaan saya apa? Yang saya pakai. Tapi unik ya, waktu itu peristiwa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nyaris semua jas saya itu utuh. Ya, sampai para tetangga itu berkata begini, ya itulah ya karena memang rumahnya orang suci itu begitu. Jadi barang yang nggak pakai angus, tetapi yang masih diperlukan tuh utuh, saudara. Saya sendiri bingung. Alat elektronik itu semuanya jadi keripik, saudara-saudara. Ya. Tetapi alat-alat yang digunakan untuk memuliakan Tuhan termasuk piano itu ya. Utuh saudara-saudara. Ya untungnya piano. Coba kalau paino begitu lain lagi ya. Persoalannya beda. Ya, karena piano. Maaf ya kalau ada kesamaan nama tidak bermaksud menyinggung. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 18, tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, kekuatan untuk mengelola kekayaan. Kekuatan untuk menikmati sebagian kecil dari kekayaan. Iya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Nah, ini konteksnya nenek moyang itu adalah Bapak Abraham. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya
berkat Bapak Abraham itu ya ketika dilimpahkan kepada Israel, kemudian dijanjikan untuk gereja pada masa kini, maka saya berkeyakinan seperti khotbah saya di dalam renungan pagi bersama Yesus, ya, atau mungkin di minggu yang lalu, bahwa kalau kita itu nurut Tuhan, ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, ya, dibawa sampai bersama dengan kaum bangsawan. Artinya apa? Derajatnya dinaikkan. Ucapkan bareng dengan saya, derajat dinaikkan. Iya, puji Tuhan, ya. Itu pasti. Iya, petani, anggota TNI, pengusaha, pekerja, pelayan Tuhan seperti kami. Iya. Tidak gampang kemudian dicemooh begitu saja, benar dah. Kalau di dunia ini kan biasanya karena faktor hierarki, faktor kedudukan, lantas orang dapat hormat tersendiri. Tapi di mata Tuhan dan praktek hidup, kalau kita itu berjalan dalam tuntunan Tuhan, berpegang pada janji-janjinya Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, derajat itu ditinggikan. Iya, kalau menolak janji Tuhan, tidak mengindahkan janji Tuhan, merosot. Iya, coba kita buka Yeremia 13 ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Lah ini, tidak mau mendengar. Makanya anak Tuhan ini kuncinya cuma mendengar dan percaya. Ya, Pak, saya nggak dengar janji Tuhan langsung. Memang tidak semua, kecuali nanti kita belajar kebenaran firman, kita diberitahu. Janji Tuhan sudah disampaikan dari awal. Ya, jadi proses pemulihan titik balik dari kehidupan ini setelah Adam jatuh, bla 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 bla, adalah awal Allah kembali berurusan dengan ya pribadi manusia secara khusus, yaitu kepada Abraham. Lah itu adalah bapak bangsa-bangsa. Termasuk kita bisa dihisapkan. Ya, dihisapkan. Sebagai anak Abraham atau Ibrahim atau Ibrahim, ya. Itu tergantung aja bagaimana pengucapannya sesuai dengan bahasa ibu yang dipakai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau itu sudah dijanjikan, kita dengar, kita percaya. Kita dapat kekayaan Tuhan. Sampai hari ini kadang masih ada orang yang berpikir ya, mungkin gak tanya, apa iya ya, percaya Tuhan Yesus itu pasti masuk surga. Lah kalau pertanyaan itu dilontarkan oleh orang ya yang belum percaya, belum menerima Tuhan, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya wajar. Tapi kalau anak Tuhan kadang berpikir begitu, hati-hati. Ya, lebih-lebih kalau hamba Tuhan, masa benar ya? Aku keadaanku seperti ini nanti sampai masa tuaku dipelihara Tuhan. Nah, dah boleh. Saya modalnya percaya begitu aja sejak 40 tahun silam, saudara-saudara. Benar. Saya kan udah cerita. Anak-anak saya ceritakan itu lebih detail ya, bagaimana masa lalu saya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka saya percaya ini orang yang berpegang pada janji Allah kepada kakek buyut kita siapa? Abraham. Udah itu dulu ya, kita pegang itu. Kemudian dalam berjalannya waktu kita diberitahu, hamba Tuhan bicara, menyampaikan ini loh maksud Tuhan. Semakin saudara pupuk, ya keyakinanmu membulatkan hatimu untuk berpegang apa yang dijanjikan Tuhan. Aduh, hidup itu benar-benar terjadi. Yang pertama dikatakan di sini mereka itu menjadi umat. Loh kok gitu Pak? Iya, di dalam Efesus itu dikatakan dulu kamu tidak disebut sebagai umat, tetapi setelah didamaikan oleh Kristus, kamu telah menjadi umatnya dan umat yang terdekat. Iya kan? Makanya manggil Allahnya Bapa. Itu coba bayangkan. Nggak ada, terus terang aja. Ya, nyaris tidak ada setahu saya agama lain yang memberikan arahan pengertian untuk umat ini memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa.
Makanya dikatakan dia menjadi bapak bagi yatim piatu, menjadi suami bagi ya yang sudah purna keluarga. Nah, itu artinya apa? Ada kedekatan. Ya, kedekatan. Menjadi ternama umat, kemudian kedua apa? Ternama. Yang ketiga, terpuji. Lah coba bayangkan. Itu julukan saudara loh, predikatmu dan predikatku. Ya, maka jangan ada yang kemudian mengecilkan diri. Karena berkait dengan masa lalu, berangkat dari keluarga biasa, pendidikan kami juga pas-pasan. Kalau saudara ikuti, berpegang pada janji Tuhan, di mana kita dilekatkan dengan Tuhan itu seperti bahkan dijadikan ikat pinggangnya Tuhan. Nempel kan ikat pinggang itu. Ya kami kaum Adam ini ya memang udah nyaris mutlak ya pakai ikat pinggang ya. Sejelek-jeleknya paling apes kalau ikat pinggangnya ketinggalan cari rafia saudaraku yang dikasih Tuhan. Murah meriah, iya kan? Kenapa? Kalau enggak pakai itu, maaf ya, melorot kan. Nah, jadi saudara apalagi kalau sudah model posturnya langsung begitu, melorot itu. Ya, nah ikat pinggang itu bagian dari bukan aksesoris, itu kebutuhan sebetulnya. Walau nanti berkembang kepalanya ikat pinggang itu ada yang miliatan. Kenapa? Bertatakan berlian, diamond itu ya. Kok tahu Pak? Cuma tahu saja ya baca artikel. Punya Pak? Buat apa? Nanti malah kemana-mana dilirik maling saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi nggak tenang gara-gara megang ini ikat pinggang. Iya kan? Karena kepalanya ini dililit diamond begitu ya saudara. Jadi nggak tenang lagi. Ngapain ya? Oh, hidup itu jangan cari susah. Iya kan? Jangan cari susah. Kalau ada orang Pak Gembala kalau andai kata dikasih begitu mau ya. Terus diapain? Dipakai enggak? Saya jual untuk bangun gereja. Iya kan? Nah, gerejanya dipakai nanti sampai Yesus datang. Nah, gitu. Ayo kalau ada yang mau ngasih ya ikat pinggang bertatakan diamond juga hari ini terbuka. Haleluya. Puji Tuhan. Terpuji. Kemudian yang berikutnya apa? Terhormat. Ya, makanya nggak usah gila hormat. Bagaimana kalau ada orang kurang menghormati? Tidak masalah, ya kan? Ya jangan berpikir bahwa seluruh dunia itu mesti dia ya senang sama kita juga, wajar lah kalau segelintir orang nggak senang sama kita, nanggapi kita beda itu sah-sah saja gitu loh, iya kan? Tapi kalau semua orang benci sama kita, nah itu nggak beres itu, pasti nggak beres ya. Paling enggak itu kalau ngurusi bon-bonan cuman semangat nyatet aja itu di koperasi, di warung sebelah. Ya, pindah kontrakan di sana lagi, gitu lagi. Waduh ya. Saya berdoa yakin gak ada lah yang begitu ya. Keluarga besarku dituntun diberi hikmat bijaksana, berpegang pada janji Tuhan. Ini janjinya pasti terjadi. Terhormat bagiku ya. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Nah ini masalah gitu ya. Makanya ya kita dengar. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Malam ini untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau ambil contoh bagaimana perjanjian. Makna dari sebuah perjanjian itu ya kita lihat dalam hubungan klasik antara Jonathan ya anak raja dengan Daud ya bekas penggembala 2-3 ekor kambing orang tuanya Isai. Iya, 1 Samuel 18. Yuk kita baca. 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 5. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya, saudara, ketika kita lihat ini bagaimana perjanjian antara Jonathan dengan Daud, sampai Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya, ya.
dan memberikannya kepada Daud. Nah, ini sebetulnya suatu nubuat bahwa di kemudian hari nanti ada jubah kebenaran, jubah Tuhan kita Yesus yang diberikan kepada umatnya. Dia sendiri rela telanjang. Saya meyakini ketika di atas salib itu Tuhan Yesus ditelanjangi. Bahkan mungkin kalau kita masih berketimuran berpikir nyaris ditelanjangi. Oke dah. Kenapa? Jubahnya dilorot. Dan kalau jubah Yonatan ini jubah anak raja, tentu bukan jubah murahan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bukan. Ini jubah yang mahal. Diberikan. Kenapa ini Daud bisa mendapatkan hal yang sedemikian? Karena kita kenal bagaimana seorang Daud yang nantinya itu disebut-sebut terus menjadi bapak leluhur Kristus Sang Natal. Saudara yang dikasih Tuhan adalah sosok pribadi yang sangat kental di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan Allahnya. Ini loh. Ya, makanya coba lihat orang sukses itu jangan sekarang. Ujung-ujungnya jadinya jealous. Kita iri. Iya kan? Wah, kenapa dia bisa begitu? Seharusnya kalau saudara melihat orang sukses, hamba Tuhan sukses, pengusaha sukses, petani sukses, ya pegawai sukses, ya kelihatan pekerjaan ya biasa saja, tetapi sukses, hidupnya bahagia, nampak dalam kemakmuran. Buktinya apa? Ada penucapan syukur. Cari tahu gimana jalan hidupnya, bagaimana kiat-kiatnya. Ibarat mau cari tahu itu resep masakan, bagaimana cara mengolahnya. Ya saya kebetulan ya sangat senang ya dengan art ya, dengan seni. Seni apa aja? Ya, zaman dulu waktu masih nggak karuan kan seni bela diri katanya gitu. Wah itu, makanya masih ada sisa-sisa ini walaupun ya di usia remaja seperti sekarang. Ah Pak Gembala itu ngomong remaja, iya remaja tahun 80-an, saudara-saudara, puji Tuhan ya, bahkan tahun 90-an, iya. Tapi masih kelihatan itu Pak, iya. Dulu seneng seni ya, seni bela diri, ya, seni merangkai, ya, ornamen, udah benar. Zaman dulu bikin backdrop, ya, ala keraton itu ya, dari janur itu kan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kemudian menata ya bunga-bunga itu demen. Makanya ya sampai sekarang rumah itu walaupun sebagian tanaman tumbuh sendiri itu tertata bagus. Ya, ada orang selalu lihat rumahnya enggak kelihatan. Kan seberang itu ada warung ya kan. Jadi kalau lagi ngobrol di sana orang itu ya kebetulan saya ada di situ lagi lari-lari kecil denger gitu ya. Ada ya. Itu rumah siapa? Pak Pendeta itu. Wah, bagus ya. Rimbun begitu. Tapi selalu orang itu kan begitu udah gitu cari celah lagi. Tapi apa nggak ada ularnya ya gitu. Saya dengar kemarin saya klarifikasi sampai hari ini ya hampir 40 tahun saya tempati tidak pernah itu ada di teras saya ada ular. Malah di tetangga sebelah berapa rumah nggak ada tanamannya malah ketemu ular gede saudara barusan kira-kira 3 minggu yang lalu. Ya. Rupanya takut ular mendekati pastori, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Seni. Nah, ini pun saudara lihat ini, iya kan? Nah, saudara-saudara, orang umumnya siaran begini pakai aja salib gitu. Ah, ya, salib itu di hati, ya. Tapi itu ornamen terlalu sederhana. Sebagian orang menganggap untuk nakut-nakuti Dracula atau vampir. Kalau begini enak ya dilihatnya. Saudara bisa mungkin ya sambil ya nginceng itu ada tulisan apa aja di situ. Saudara-saudara, ya gini-gini ini perlu seni. Nah, nurun juga ini ke anak-anak saya. Jadi ketika saya punya ide apa, ya udah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berapa kali proses rehabilitasi tempat ibadah itu
konsepnya ketika saya ada di pesawat atau waktu dulu di zaman di atas bis Keramat Jati atau di kereta api. Lantas ada gambaran nanti kalau tanah itu bisa dibebaskan. Itu dulu begitu. Ya, kami akan buat begini, ibadah tetap jalan. Bahkan untuk nanti program yang berikutnya ini sudah ya tertata dan saya koordinasikan dengan ahlinya dan tidak terlalu banyak perubahan dalam pemikiran ya. Nah itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Begitu juga menggembalakan ini seni. Kenapa? Manajemennya tidak sama dengan manajemen perusahaan, iya kan? Bagaimana kami harus bisa memahami yang sepuh-sepuh, yang senior, iya kan? Bagaimana yang muda, bagaimana yang di bawah jauh, ya. Kemudian levelitas kehidupan kan tidak sama. Latar belakangnya ada yang dari kota gede, dari kota kecil, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya bagaimana bisa merangkul semua? Ini adalah seni. Ya, jangan cuma sekedar ya itu pakai power. Oh, enggak. Power itu Tuhan. Ya, ini seni aja. Saya bisa memahami setiap suku yang ada. Sehingga sepotong saya memahami bahasa. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya di mana berada ya di situ. Ya dikatakan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya, itu orang Padang ya. Minang, itu peribahasanya seperti itu saudara-saudara. Kita kalau selesai makan di warung Padang, biasanya yang bijaksana pinter. Begitu selesai bayar, dia ngomong begini, selamat jalan ya Pak, sering-sering datang ya. Loh coba, opo gak pinter saudaraku. Akhirnya 2 hari lagi kalau gak kembali, gak enak saudara-saudara. Itu pinternya. Jadi kita tarik itu hikmat. Ya, saudara mungkin kerja sebagai jasa ya, atau mungkin produksi sesuatu, ya semua perlu hikmat. Dan Tuhan ingin kalau kita menerima perjanjian, ya pasti menerima sesuatu. Daud orang biasa, dia terima jubah. Kita ini orang berdosa, kita terima jubah Tuhan Yesus. Ya, yang dilorot. Dikatakan jubah Tuhan Yesus itu tidak berjahit. Itu artinya apa? Itu kain yang kalau orang India dulu bilang sari ya, kain sari itu. Itu begitu panjang dan itu bukan barang murah. Ya, itu barang yang mahal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu menggambarkan jubah Tuhan, dikatakan jubah kebenaran itu dia berikan kepada kita. Sehingga apa yang ditulis di dalam Alkitab 2 Korintus 5, silakan dibuka. 2 Korintus 5 ayat 21 itu. Itu jubah Tuhanlah yang menutupi ketelanjangan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan dibaca, puji Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Iya kan? Dia yang penuh kemuliaan, rela ditelanjangi. Supaya apa? Jubah kemuliaan itu menutupi ketelanjangan kita. Sehingga kita dijadikan benar oleh anugerahnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu prinsip-prinsip kalau jemaat anak Tuhan keluargaku memperhatikan. Maka yang terjadi bukti itu selalu nyata. Ya, selalu nyata. Saya lihat tadi anakku Luhukai, mana ada Luhukai? Bagaimana seorang anak Tuhan ini ya menyadari bahwa walau perjalanan tidak mudah, dia rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan dia punya kenangan. Satu ketika waktu jalan hidupnya masih dalam proses. Bahkan berhadapan dengan saya, dia ingat bagaimana saya sampai ngebrak meja. Dan tadi terungkap, wah saya kaget, gemetar ya. Tapi itu menjadi titik balik jalan hidupnya untuk menikmati janji Tuhan. Luki cerita sedikit. Ya, shalom, selamat malam saudara. Shalom. Terima kasih Pak Gembala. Kami sekeluarga mengucap syukur karena kasih Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya, yang seperti disampaikan Pak Gembala tadi, itulah yang bisa kami rasakan bahwa memang sungguh di luar Tuhan
kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan memang itu yang saya pribadi dan keluarga rasakan. Sungguh saya merasakan itu karena saya tahu bahwa hanya bersama dengan Tuhan dalam tangan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbagai macam masalah, problema kami sanggup melewati. Begitu teguran yang keras yang saya terima pada 11 tahun, kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Pak Gembala. Teguran itu meneguhkan, menguatkan saya. Dan di situ saya sadar bahwa hanya rendahkan dirilah yang bisa menyelamatkan hidup kami. Dan pada saat itu saya ambil sebuah keputusan bahwa hanya kepada Tuhan dan hanya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka hidup kami akan ditinggikan. Terima kasih kami boleh mengalami itu, dan kami mau senantiasa belajar bahwa hanya bersama dengan Tuhan di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, kami akan senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati, bahkan sampai akhir hidup kami pun kami tahu kemana kami akan pergi jikalau kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terutama kepada Pak Gembala dan keluarga. Saya pribadi pun bisa merasakan itu. Dan sungguh, saya terlahir dari keluarga Kristen, tapi saya sadar kekristenan secara pribadi yang memang sudah dari sananya tidak menjamin kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik. Tetapi Kristen yang baik adalah Kristen yang senantiasa mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Pak Gembala untuk pelayanannya. Terus Tuhan, hidupmu gimana sekarang? Enak? Ya, puji Tuhan Pak Gembala, kami boleh mengalami itu sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Oke, Tuhan memberkati Lucky sekeluarga. Bagaimana dia cerita melewati masa sulit, tetapi Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan. Ya, bolehlah saya sebut, dia ini bergerak bidang usahanya untuk urusan ya persepatuan ya, sifatnya partai. Jadi dia mengalami bagaimana campur tangan Tuhan. Tadi berkaca-kaca bercerita Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Nah, ingat itu. Ini berlaku buat setiap anak Tuhan. Saya berdoa ke setiap orang sadar. Yesusmu, Yesusku adalah sosok pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Dan engkau yang meyakini hidup saya sudah terpelihara Pak. Bagaimana anak keturunan kami? Dia jamin anak cucu kita ada di dalam anugerah berkatnya. Saudara ajari yang baik anak keturunan kita, ikuti kebenaran firman. Pegang pada janji Tuhan. Berapa ayat ini untuk memberikan peneguhan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, dia itu setia untuk menggenapinya. Beberapa ayat kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ini yang saya tunjukkan bahwa kalau kaya kita, kekayaan itu hanya sekedar itu. Tapi kalau Tuhan bilang, aku ini memberikan kekayaan bagi kamu, itu komplit. Dunia akhirat. Ingat itu. Bidang usahamu, mata pencarianmu. Ya apapun itu. Ketika engkau minta hikmat Tuhan, di situasi apapun ternyata bisa membuat inovasi, terobosan-terobosan. Ada celah-celah yang selalu Tuhan sisipkan bagian-bagian rezeki yang akan dinyatakan untuk kehidupan orang-orang yang ada dalam perjanjiannya. Silakan dibaca 2 Korintus 8:9, kita berpacu waktu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang supaya kamu menjadi kaya, itu komplit ya. Jangan saudara pikir cuma kemudian ya kaitannya dengan kekayaan materi yang cuma segitunya. Enggak. Ya, Tuhan punya persediaan logistik itu dari sekarang ini di dunia sampai nanti di sorga. Enggak ada yang enggak bisa memenuhi kebutuhan setiap orang percaya. Itu sebabnya sandarkan hidupmu. Ya, sedialah nempel jadi ikat pinggangnya Tuhan ya. Ingat itu saudara-saudara. Lanjut 1 Tesalonika 5 ayat 24. Untuk mengarahkan kita akan terima perjanjian Tuhan dalam perjamuan kudus itu. Ia yang memanggil kamu adalah setia.
ia juga akan menggenapinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan menggenapi apa? Janjinya. Kepada siapa? Kepada Abraham. Kepada siapa? Dalam perjalanan kita akan terima itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menerusi perjalanan ini dengan terus berpegang setiap perjanjian Tuhan. Benar dah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa berkelit, saya tidak bisa bicara di luar kenyataan. Ketika sebagian masyarakat di mana sekarang saya tinggal menjadi hamba Tuhan, yang dituntun Tuhan semikian itu kenal latar belakang saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Silakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Siapa malam ini yang rindu menerima kekuatan dari Tuhan? Karena dia setia supaya jangan kita dikalahkan oleh si jahat. Ingat loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kegelapan itu terus berusaha mengelilingi kita. Dia berusaha dengan berbagai macam cara ingin menjatuhkan kita. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ketika kita menjadi orang benar yang ditebus Tuhan, orang benar bukan berarti tidak pernah salah. Ya, bukan berarti tidak pernah keliru. Tetapi orang benar adalah orang yang mau mengakui keberadaannya. Ketika saudara malam ini mengatakan, Yesus Tuhan, aku sadar keberadaanku. Seperti diungkap oleh anakku Luhukai tadi, saudaraku. Dia katakan, saya sadar. Justru ketika saya mendapat teguran. Tadi dirilis ketika bicara dengan saya. Saya ingat waktu itu Om gebrak meja. Ya. Dan itu bukan habit saya ya di dalam pelayanan. Tetapi kadang ada waktunya. Saya harus bersikap seperti itu dan faktanya, dampaknya membekas untuk membawa kepada satu kebenaran. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Siapa malam ini saudara yang mau dikuatkan Tuhan, maka Tuhan menjamah. Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin saudara merasa bahwa saat-saat sekarang saya sudah terlalu lemah. Seperti nyaris tidak berdaya. Tetapi tepat hari ini engkau dengar firman. Maka firman ini meneguhkan. Dan janji Tuhan menjadi jaminan buat setiap kehidupan kita semua. Ingat Yesus katakan bahwa sesungguhnya ketika kamu melakukan ini. Kamu menerima perjamuan. Kamu mengingat akan semua yang telah aku alami kerjakan bagi kamu. Saat kita angkat tubuh Tuhan, perjamuan kudus kita angkat, cawan anggur berkat Tuhan. Kita diingatkan, ini fakta Tuhan menggenapi janjinya secara menyeluruh kepada suku bangsa apapun. Sehingga dimungkinkan saya dan saudara menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ingat, hidup saya dan hidup saudara itu bukan remeh. Tetapi sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Demi saya dan saudara. Iya, Yesus rela untuk mengalami penderitaan supaya kita tertolong. Dia rela turun ke maut seolah binasa supaya kita jangan binasa. Ketika dia yang sumber kekuatan seperti lemah lunglai. Tujuannya supaya kita yang lemah dikuatkan selalu oleh kuat kuasanya. Dan masih banyak hal lagi yang Allah kerjakan buat kita semua. Kita akan nyanyi satu pujian untuk menerima berkat perjamuan kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, dan saudara menyiapkan perjamuan yang sudah saudara siapkan. Sebagai persembahan untuk dikuduskan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
dan disembah. dengan segenap hatiku. Yang tidak kesulitan, jika saudara mau mengambil sikap berdiri, disilakan. Kau Tuhan dipuji Dan disembah dengan segenap ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin, haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan puji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Saat ini kami mengangkat dengan tangan kanan kami hostia ataupun roti apa saja yang saat ini sedang dipegang oleh setiap anak-anak-Mu di berbagai tempat yang ada, ya Tuhan, adalah sebagai sesuatu berkat yang Tuhan sudah limpahkan, adalah hasil bumi yang saat ini menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Olehnya saat ini apa yang kami pegang Tuhan kuduskan dan berkati dalam persekutuan dengan kuasa tubuh Tuhan, sehingga ketika kami makan perjamuan, kami boleh menerima kekuatan ilahi dari Tuhan. Biarlah Tuhan menetapkan perjanjian-Mu menjadi permanen di dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Karena setiap apa yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan, membawa kami semakin melekat dengan Tuhan. Dan ketika kami melekat dengan Tuhan, seolah seperti ikat pinggangnya Tuhan, niscaya kami menerima segala sesuatu yang Tuhan punya dan Tuhan janjikan bagi kami sekalian. Untuk itu kami bersama dengan iman akan memakan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu karena setiap kami telah menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan 2000 tahun silam. Namun kuasanya tidak pernah berakhir, yakni sampai kami bersama berjumpa dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Maka hari ini kami juga mengangkat cawan berkat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Entahkah apapun yang saat ini dipegang oleh anak-anak-Mu dalam sebuah cawan adalah persembahan yang dikuduskan Tuhan. Dan saat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang dicurahkan di atas salib Kalvari 2000 tahun silam. Dan untuk itu kami akan meminumnya sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan berkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengangkat hati dan tangan kami mengarah ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh syukur. Bahwa malam hari ini kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu melingkupi kami. Karena hidup kami mensandarkan diri hanya atas perjanjian Tuhan. Terlebih perjanjian baru yang sudah Tuhan nyatakan. Dengan Engkau hadir sebagai Sang Natal. Engkau hadir sebagai Sang Kristus yang diurapi. Yang naik salib menggantikan kami. Turun ke alam maut menggantikan tempat kami. Dan Engkau bangkit, pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kami untuk waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, bahwa perjanjian sorga sudah dikenapi. Maka selama kami dalam dunia, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Pada malam hari setiap orang menerima kekuatan baru, perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan, bebas dari segala gangguan kuasa gelap orang jahat. Setiap anak-anak Tuhan menjalani hidup dalam segala situasi, kondisi apapun, pasti dapat melewati bersama Tuhan. Dan pasti bisa bangkit di dalam setiap kenyataan apapun. Di sana kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Namun satu perkara hamba berdoa, rendahkan hati kami semua, sadarkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak memiliki apa-apa, kecuali kami hanya bersandar kepada anugerah kuasa-Mu. Kuasa salib-Mu yang luar biasa, itulah yang akan kami nyanyikan ya Tuhan. Bahwa kuasa salib tidak habis-habisnya. Ajari hidup kami selalu memandang kuasa salib Tuhan. Yang selalu mengingatkan kami, Tuhan rela sengsara menderita mati turun ke alam maut demi kehidupanku yang penuh cacat celah ini. Kuasa salib-Mu menebus hidupku ya Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kiranya turun rahmat berkat Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, bahkan yang lemah, yang sakit, Tuhan menjamah dan berkenan memberikan kesembuhan. Termasuk juga cucu kami, Clara, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah dan menyehatkan. Sehingga semua cucu anak-anak kami yang kecil Tuhan bawa berangkat besar di dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kiranya turun berkat Tuhan atas setiap rumah tangga, agar perkawinan anak-anak Tuhan sungguh dalam pengudusan, di dalam berkat, harmonisasi penuh dengan anggur manis dari sorga. Dan yang mendambakan anak Tuhan memberkati. Dan anak-anak semua dituntun berangkat besar dalam anugerah Tuhan. Anak-anak dewasa kami Tuhan yang saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Kini Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan campur tangan. Bahkan yang sedang mempersiapkan pernikahan kudus di bulan ini. Pasangan Arif dan Rini, demikian juga Adi dan Devi. Dan juga anak-anak kami yang lain yang sedang mempersiapkan di bulan-bulan selanjutnya. Engkau Allah kami yang akan terus campur tangan dan menjawab setiap doa anak-anaknya. Biarlah setiap orang dalam bidang usaha pekerjaan kedinasannya, Tuhan yang akan terus mengangkat demi kemuliaan Tuhan, bagi keagungan Tuhan. Namun semua yang berkait semakin rendah hati. Karena semua yang kami dapatkan adalah sekadar bonus yang dari Tuhan. Ada berkat yang lebih besar yang Tuhan sediakan di depan kami sana. Yang saatnya kami akan terima sesuai dengan perjanjian Tuhan.
Pada akhirnya kami unjukkan setiap persembahan syukur anak-anak-Mu, baik yang mereka telah bawa dan yang akan bawa di hadapan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan terus mengingatnya sampai kepada kekekalan. Dan apa yang ditaburkan pasti akan tumbuh dan mendatangkan tuaian panenan pada masanya. Bahkan sampai anak keturunan orang benar tidak ditinggalkan dan diberkati, dilimpahi dengan rejeki yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua di dalam anugerah berkat Tuhan. Para hamba Tuhan semakin diurapi, dilengkapi dengan kuat kuasa ilahi. Dimanapun Tuhan utus kami berada, di organisasi apapun kami bekerja, di sana kami hidup untuk Kristus, karya kami untuk kemuliaan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saat ini kami bersyafaat untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya suasana COVID-19 yang sudah melandai. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan lalukan dari varian-varian yang lain. Tuhan jika boleh, Engkau yang akan menghalaukan dari atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, presiden kami, wakil dan semua pembantunya. Sehingga Indonesia penuh rahmat Tuhan, penuh damai sejahtera dan dibebaskan dari segala gangguan kuasa kegelapan setan iblis. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan kami masuki sepanjang bulan Natal dan seterusnya di dalam tuntunan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kehidupan kami dengan sinar wajah-Mu. Dan segala yang baik Tuhan limpahkan atas setiap kami dan keluarga kami. Dalam pelayanan kami, dalam tugas keseharian kami. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan tidak mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Amin, amin, haleluya. Mengucap syukur bersama ke hadapan Tuhan karena ibadah kita dalam tuntunan anugerah Tuhan. Saya yakin dimanapun Anda berada, terus dalam rahmat Tuhan. Hormat saya kepada semua rekan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dimanapun Anda bertugas, Tuhan terus mengurapi dan memberkati. Rekan sengerja kami, ya, dari berbagai divisi yang ada di Gereja Kemah Tabernakel, Tuhan memberkati. Dan seluruh keluarga besarku ada dalam berkat anugerah Tuhan semuanya.